Karena setiap regenerasi kepengurusan di setiap organisasi ini kan berbeda-beda dan jarang ini sebenarnya terjadi gitu. Seharusnya pemerintah mengambil Momen ini ya. momen ini gitu. Iya. Kalau memang beliau ya seperti yang kita katakan, sebenarnya kami ini tidak ada yang mau untuk mencalonkan diri dan lain sebagainya. Jangan dong dianggap mahasiswa ini sebagai lawan politik beliau Iya, gitu. benar. Berpikiran terbuka dong. Berpikiran ya. terbuka. Open minded gitu ya. Oke, nanti kalau misalkan ada kartu kuning kedua berarti gimana itu ceritanya dari teman-teman mahasiswa? Kalau misalkan teman-teman ini rekomendasinya nggak didengarkan, nanti bisa jadi dong teman-teman mahasiswa mengeluarkan kartu kuning kedua. Berpotensi. Berpotensi ya. Itu gimana ceritanya kalau sempat terjadi itu kartu kuning kedua? Langsung keluar dari pendopo lah mungkin Bang Buta ya. Didiskualifikasi ya. Diskualifikasi Emang bisa begitu. Nantilah kita buktikan di 2024. Kalau memang beliau tidak mau berbenah di dalam kepemimpinannya yang tinggal hitungan bulan ini. Ya. Tapi nih, Sadakata Fire juga disoroti ya kemarin Disorot. itu. Ada berita menarik juga. Ini datang dari teman kita mahasiswa juga ini ya. Iya. Dari Ampas ya. Ampes. Ampes, sorry. Sorry. Ampes angkatan ini. Aliansi Pemuda Subul Salam. Aliansi Mahasiswa Aliansi Mahasiswa Pemuda Subul Salam ya. Itu ada teman kita, siapa namanya? Ada nih, saya lihat tadi. Masran. Masran ya. Ya, Masran, teman kita. Itu minta diaudit dana Sadakata Fire yang totalnya katanya 80 juta itu. Itu teman-teman mahasiswa penjelasannya bagaimana? Bisa dijelasin nggak ini? Iya. Coba. Kalau terkait dengan yang disampaikan oleh statement dari Ampes, Ah. Bang. Jangan salah lagi ya. Iya, dari Ampes ya, bukan Ampas. Sorry. Dari Ampes. Ah, Yang dimana mereka itu menyampaikan statementnya itu di dalam statement Ampes yang diwakili oleh salah seorang yang mengatakan bahwasannya dia ketua umum ya, ketua umum Ampes. Ketua Kalau Umum nggak State salah, Hapas, HPP SAP. HPP SAP. Iya, Ya. kalau tidak salah. PLT. PLT ketua HPP SAP. Jadi terkait dengan statement yang mereka buat, yang mereka layangkan, bahwasanya mengatakan bahwasanya di dalam acara kami, di dalam acara mahasiswa Sadakata Fire tersebut yang menelan dana 80 juta Iya. yang mereka katakan itu dari pemerintah. Itu benar nggak sih 80 juta dana? Benar ya. Iya. Kalau Tapi dana itu- mereka minta audit, minta diaudit oleh inspektorat ya. Iya, diminta audit oleh inspektorat. Ada dugaan KKN di situ ya. Oke, dilanjut ini. Ya, terkait dengan yang disampaikan statement oleh Ampes tersebut, itu sebenarnya rekan-rekan panitia mahasiswa Sadakata Fire itu bahkan menunggu hasil dari yang statement yang disampaikan oleh Ampes tersebut yang mengatakan bahwasanya orang itu mau mengaudit ke inspektorat Iya. bahwa itu Teman-teman Teman-teman, mahasiswa Sadakata iya, Fire mahasiswa menunggu Sadakata ya Fire menunggu hasil investigasi hasil, mereka. iya, betul. Bener nggak kita tilap itu dana 80 juta ya? Iya. Melihat acaranya sedemikian meriah ya, saya kalau kacamata awam saja pun saya rasa bisa menerka ya. Mendatangkan Apache 13 di situ ya. 13. Saya tahu itu dananya Iya. berapa karena dulu kita dari teman-teman juga, teman-teman musisi pernah ada niat ya, rencana mau mengundang Apache 13 pada tahun 2020 di acara tahun baru waktu itu. Saya tahu itu berapa biaya untuk mengundang Berapa mereka. budget Jadi untuk mengundang beliau. saya tahu. Karena kita udah pernah komunikasi juga sama adminnya mereka ya. Jadi saya rasa wajar lah dana 80 juta dengan acara yang seperti itu, semeriah itu, saya rasa wajar. dan sedikit Bang, sempat dikatakan oleh ketua panitia bahwasanya ketua panitia siap untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban terkait dana yang digunakan untuk 80 juta tersebut Bang. Ada itu ya dari Ketua panitia. Medi Tumanggar. Tumanggar, Medi ya, Bang. Tumanggar. Iya, dia siap ya untuk Tapi apabila Iya. diminta. Oke. Tapi sampai sekarang hasil dari statement yang disampaikan oleh Ampes tersebut juga tidak membuahkan
hasil ataupun perubahan ataupun untuk melakukan tindak lanjut terkait statement yang disampaikan. Begitu ya. Jadi dia hanya menduga Iya, begitu menduga. ya. Kepengen meminta untuk diaudit. Audit. Oke. Dan saya tambahi bang, Oke, boleh. mungkin Ampes ini ya hanya ingin mencari muka gitu Ah, dari ketidakmampuan beliau untuk menyaingi pemikiran kawan-kawan yang sudah bekerja keras, Ampes sudah pernah bikin acara belum? tidak Sejauh pernah ini setahu kita. Tidak. Oh, wajar juga dong ya. Dan Ampes ini wajar juga dong. Ampes ini kita tidak tahu, Eh. dan Legalitasnya mereka itu legalitasnya juga sama kayak jubir medsos tadi. Iya. Ini kan sebenarnya kerikil-kerikil kecil, termasuk jubir tadi itu banyak yang tidak tepat sasaran ketika menyampaikan sanggahan-sanggahan tersebut. Termasuk jubir medsos Jubir juga medsos. mengkritik ya Iya. acara Sadaqata Fair ya. Iya. Itu dia kritiknya gimana? Terkait Kritiknya dana itu juga Terkait atau hal lain? Iya, beliau mengatakan dengan anggaran 80 juta bahwasanya mahasiswa Sadaqata Fair itu hanya melahirkan rekomendasi yang biasa-biasa saja gitu. Padahal saya yakin untuk terkait pelebaran badan jalan menuju ulama sufi kita tadi Bang Kota, itu tidak pernah terpikir di beliau gitu. Itu dia bilang rekomendasi biasa Rekomendasi saja. biasa, Terkait gitu. dengan efektivitas bus sekolah tadi. Efektivitas Itu bus bukan sekolah. hal yang aduh. Aduh. yang kita tahu jubir medsos ini ya yang di PL berapa keuntungan situ gitu, dan beliau berani mengatakan bahwasanya rekomendasi rekan-rekan mahasiswa ini adalah rekomendasi yang biasa-biasa saja. Kami sudah juga sampaikan, coba kita kilas balik. Anggaran 170 juta itu hanya bisa membuat acara toilet bersih, bersih. Bang Bota. Hmm. Toilet bersih 170 juta hanya mampu membuat acara acara toilet bersih. Itu kalau kita bandingkan Kalau ya. kita bandingkan gitu, dan kami Oke, yakin kita nggak usah melebar deh, nanti kemana-mana gitu dan ya. kami yakin dengan anggaran yang segitu pemerintah tidak akan pernah mampu untuk menyaingi acara yang Yang pernah dibu- kita lakukan yang dibuat oleh di teman-teman mahasiswa. Sadaqata Fair gitu. Oke deh, kita tunggu nanti Sadaqata Fair Jilid 2 ya. Iya. Jangan lupa undang kita juga, nanti kita akan hadir ya. Dan jangan sampailah ada kartu kuning kedua untuk wali kota Sebul Salam. Kita minta harapan kita ya kepada pemerintah Kota Sebul Salam, dengarkan juga lah rekomendasi yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa ya. Karena di mana-mana mahasiswa itu selalu didengarkan oleh Didengarkan oleh pemerintah di mana-mana pun kawan-kawan mahasiswa berada itu biasanya pemerintah bahkan sering ngajak rekan-rekan mahasiswa itu untuk ya seperti ini ya duduk berdiskusi, sharing ya, sharing. diskusi terkait tentang hal-hal yang mungkin terlewatkan oleh pemerintah itu Ya sendiri. yang mungkin tidak sempat dipikirkan oleh beliau kan begitu Bang. Iya, karena sibuk, jadwalnya banyak, Jadwalnya orang-orang di banyak. sekelilingnya banyak kan gitu. Jadi Bisikan-bisikan. dengan adanya teman-teman mahasiswa, jadi tujuan untuk berpemerintah itu bisa diingat kembali. Bisa diingatkan kembali. Ada tambahan lagi dari teman-teman mahasiswa sebelum kita tutup ini? Mungkin menambahkan lah ya Bang Bota. Ah. Dan ini sebenarnya di sisa waktu masa jabatan Bapak Wali Kota ini, jubir medsos ini sangat membahayakan posisi wali kota. Seperti yang Bang Bota khawatirkan, Ah. potensi kartu kuning kedua yang berujung kartu merah, iya. yang dimana masa jabatan beliau kan tinggal hitungan bulan. Iya. Kurang lebih 9 bulan lagi kalau tidak salah. Iya. Itu tolonglah yang jubir-jubir seperti ini yang tidak memberikan pengaruh positif bagi Bapak Wali Kota sendiri, ya jauh-jauhkanlah dulu Pak Wali. Kan seperti itu Bang Bota. Bahwa saya terlihat dari sanggahan beliau terhadap kegiatan dan rekomendasi rekan-rekan itu sangat Elok. tidak sebanding, itu tidak selevel. Iya, Bahwa iya. saya beliau mengatakan bahwa pemerintah sedang mengerjakan PTBDA, plasma PTBDA. Nyatanya hari ini 200 hektar Bang Kota itu di oleh
Ya. 200 hektar. Saya nggak tahu loh itu. Oh, itu nanti 200 hektar gitu. kita bikin pembahasan khusus ya terkait itu ya. Ada data-datanya nggak itu? Plasma gitu. Ada datanya nggak itu? Itu saya hanya membaca surat dari terkait pemanggilan 6 ASN kemarin itu Bang Bota. Ada 200. Iya. Di Kecamatan Wow. Longkip. Oke, nanti kita ke situ ya. Siap. Saya undang lagi kamu nanti kita bahas khusus edisi itu ya, karena itu hal yang cukup serius menurut saya ya. Dan Oke, saya tambahkan lagi Bang Bota. oke. Ini untuk Bapak Wali Kota ya. Hmm. Kenapa kami mengatakan dari awal bahwasanya kami memantapkan diri untuk menghadiahi Bapak Wali Kota kartu kuning ini? Tolonglah ulama-ulama kita ini jangan dikesampingkan, jangan suara-suara ulama ini jangan tidak didengarkan gitu. Walaupun ya beliau hobi, cuma jangan diturnamenkan, atau kalaupun memang hobi bermain domino, tidak usahlah terlalu menampakkan euforia gitu. Iya. Yang kedua, terkait ini ya Bang Kota, Terkait mungkin terkait ya pembisik-pembisik yang seperti jubir-jubir medsos ini yang ingin kan dapat PL itu kayak gitu jangan terlalu didengarkan gitu. Oke. Bahwasanya kita kasihan kepada Bapak Wali Kota ini gitu. Ya orang-orang sekeliling beliau itu ya mengatakan tenang ini apa segala macam, tapi itu sangat merugikan beliau gitu. Jadi gini, ini sebelum kita tutup ya. Jadi ketika kita berbicara ini teman-teman mahasiswa maupun yang anak-anak muda ini, banyak sekali nih anggapan orang ya kepada kita. Statement yang keluar pertama kali, tahu nggak apa? Apa itu Bang? Anak IC. Anak IC. Betul nggak? Betul nggak? Hah? Hah? Betul. Anak IC. Gitu. Jadi kita ini diukur berdasarkan apa sih profesi orang tua kita? Orang tua. Iya, orang tua kita kadang cuma pedagang biasa, pedagang biasa. gorengan ya, tukang beca ya. Kita sering kali diukur dari itu. Dari itu. Oke, kita ini dianggap orang-orang kecil yang berlagak besar. Seringkali kita dianggap seperti itu. Iya. Setuju nggak? Padahal kita orang kecil yang berpikiran Yang besar. berpikiran besar, Iya, tidak dong. seperti mereka gitu. Orang besar Orang ya. besar pemikiran kecil. Ini kita kompak nih. Saya udah kayak masuk di dalam organisasi mahasiswa juga ini. Oke deh teman-teman, kita akhir ya. Di sini nanti kita diskusi lagi ya. Siap, Kita Bang Bota. bikin jilid 2 lagi nanti terkait dengan itu juga menarik untuk kita bahas yang barusan disampaikan Sandi tadi. Dan saya juga baru dapat informasinya ini. Iya, kita Perlu juga kita baru-baru. bedah lebih dalam Iya. itu, karena itu serius ya. Serius. Untuk pembangunan kota Sumsel yang lebih baik. Oke, terima kasih. Dan Apa lagi? Boleh ini berpesan Bang Kota? Boleh. Kepada Bapak Wali Kota. Oke, boleh. Kepada Karena di sini mudah-mudahan dia nonton ya. Mudah-mudahan dia nonton. Nanti kalau kita ini videonya udah tayang, udah upload, nanti teman-teman kita, relasi kita yang ada di Pendopo ya bolehlah kita kirim linknya nanti disampaikan kepada wali kota ya. iya. Ah. Karena beliau ini saya lihat ya ngasih bermental bos ya. Mungkin karena beliau seorang pengusaha jadi ingin dihargai itu bagaimana ya? Seperti jadi kalau orang yang pengkritik itu memberikan kritikan atau memberikan saran kepada beliau, dianggap beliau lawan gitu. Dan ini tidak boleh sebenarnya dipakai sebagai seorang leader gitu. Apalagi beliau kan leader Kota Subuh Salam, BL1 Kota Subuh Salam. Tapi dia ramah loh. Saya pernah ditraktir 2 kali makan lontong. Kebetulan kali makan ya, lontong. kebetulan ketemu sarapan pagi di tempat sarapan pagi. Saya ketemu di situ ya. Saya dimakan lontong, ya saya mau bayar, tidak usah dibayar deh. Tidak usah dibayar. Ya, saya yang bayar kata dia. Terima kasih Pak Wali, saya bilang saya salami dong ya. Nanti Bang Kota kalau kita ketemu di situ saya juga yang bayar. Tapi bukan lontong saya aja yang dibayar. Oh, Lontong bukan semua lontong yang Bang makan di Kota ya? situ, lontong orang semua yang makan di situ dia yang bayar. Kita kira lontong Bang Kota saya supaya jangan Enggak. jangan lagi membuat konten-konten yang berbau kritik terhadap pemerintah. gitu. Oke, boleh disampaikan itu pesan untuk Pak Wali.
pesan untuk Pak Wali ya tak perlulah meminta untuk dihormati bila menjadi seorang leader gitu. Rasa hormat akan muncul bila kenyamanan orang masyarakat itu tercipta dengan baik, akan datang dengan sendirinya. Rasa sanjungan yang Bapak Wali inginkan dan lain sebagainya itu akan datang sendiri kepada Bapak Wali dari masyarakat Kota Subuh Salam. Contohnya seperti Bang Potah tadi ya. Ketika Pak Wali ramah mau mentraktir ya, lontong sayur ya. Itu akan tetap diingat gitu. Tapi pembisik-pembisik Pak Wali ini ya banyak memberikan efek negatif gitu. Ya di sisa akhir masa jabatan Pak Wali ini orang-orang yang seperti jubir medsos tadi ya didepak saya langsung Pak Wali supaya tidak mencoreng nama baik Pak Wali gitu. Itu aja. Itu aja. Dari Presiden State Hapas ada yang mau disampaikan nggak? Mungkin ini kepada Pak Wali tadi, mungkin kepada Pak Wakil atau siapa ya? Kalau dari saya sendiri ya, Oke. dari Presma Hapas, Oke, Presiden Mahasiswa State Hapas ya. Presiden Mahasiswa Hapas, yaitu untuk lebih memperhatikan lagi lah pendidikan di Kota Subuh Salam ini. Pendidikan ya. Iya. Khususnya itu kan kampus yang ada di Kota Subuh Salam itu kan cuman kampus Hapas adalah salah satunya kampus pendidikan milik Kota Subuh Salam. Itu seharusnya dikembangkan kembali. Iya. Itu satu-satunya universitas ya, Iya. sekolah tinggi yang ada di Kota Subuh yang Salam. ada di Kota Subuh Salam. Yang seharusnya itu dikembangkan. Dulu pernah dengar-dengar juga sih wacana bahwasanya mau dibikin Universitas Subuh Salam ya dulu ya di Buluh Dori, tapi nggak jadi ya. Itu sudah ada juga itu Bang. Itu Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian. Oh, udah ada. Cabang dari Aceh Singkil. Oke, nanti kita panjang lagi. Itu aja. Siap. Oke teman-teman, demikian ya podcast kita, seru sekali nih bareng dua mahasiswa. Yang pertama Muhammad Sandi, Ketua Himapkos Sumatera Utara, dan yang kedua ada Mas Jarkoni Bancin, Presiden State Hapas Kota Subuh Salam. Demikian aja podcast kita pada edisi ini teman-teman. Jangan lupa subscribe kanal Potah Official, dan untuk mengikuti video-video menarik lainnya seputaran informasi di Kota Subuh Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.